Di cerita sebelumnya, Ali Baba memperingati istrinya untuk jangan memberitahu siapapun tentang emas yang mereka temukan. Tak lama kemudian, istri Ali Baba datang ke rumah Kasim. Dan di sini Kasim pun curiga kenapa istri Ali Baba tiba-tiba meminjam timbangan. Karena Kasim berpikir selama ini kalau keluarga Ali Baba itu keluarga yang sangat miskin. Kasim pun memiliki rencana. Dia mengoleskan madu di bawah timbangan dan dia memberikan ke istri Ali Baba. Sesampainya di rumah, istri Ali Baba pun mulai menimbang emas-emasnya. Setelah itu mereka menimbunnya di belakang rumah. Ali Baba pun mulai merasa tenang. Dan istri si Ali Baba pun pergi mengembalikan timbangannya. Terima kasih Pak Kasim atas timbangannya. Ya, sama-sama. Kasim pun masih terheran-heran. Saat sudah di dalam, Kasim memeriksa di bawah timbangan. Ternyata ada koin emas. Sampai larut malam, Kasim pun tidak bisa tertidur. Aduh, kira-kira dari mana ya emas itu? Aku penasaran. Pada keesokan paginya, si Kasim pun menghampiri Ali Baba dan bertanya, Ali Baba, jujurlah kamu dari mana emas ini aku nemukan. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahu banyak orang. Baiklah Pak Kasim, aku akan memberitahumu. Tapi jangan memberitahu siapa-siapa, hanya kamu yang aku kasih tahu. Setelah itu, Ali Baba pun mengajak si Kasim untuk ke depan batu yang besar. Di sini Ali Baba memberitahu Kasim dan kemudian mereka langsung pergi dari sana. Namun karena Kasim ini manusia yang sangat rakus atas harta, dia pun membawa 2 keledai untuk kembali ke depan gua dan mengucapkan kata kuncinya. Sashami, terbukalah. Batu itu pun bergeser dan di sana Kasim menemukan mulut gua. Dia pun bergegas untuk masuk. Di sana dia begitu takjub melihat harta yang begitu banyak di depan matanya. Dia pun langsung bergegas mengisi semua karungnya. Sampai-sampai di kantung bajunya pun semua terisi. Saat mau kembali, Kasim ini melupakan kata kunci untuk membuka pintu gua. Di sini dia kebingungan. Batu, terbukalah. Kakuk, terbukalah. Aduh, gimana ini? Apa kata sandinya? Aduh, aku lupa. Kasim pun mulai gelisah, mulai lari-lari di dalam gua. Dia pun pasrah atas hidupnya. Tak lama kemudian gerombolan-gerombolan pencuri itu pun datang di depan batu besar. Di sini mereka menemukan 2 keledai. Jadi mereka siap-siap mengeluarkan pedangnya. Saat batu itu terbuka, betapa kagetnya si Kasim melihat ketua maling di depannya. Kasim pun sangat ketakutan. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan dia pun dibunuh di sana. Itulah ganjarannya kalau berani mencuri di tempat ini. Sampai larut malam, Kasim pun belum kembali juga. Istri Kasim pun berlari ke rumah Ali Baba. Dia memberitahu Ali Baba. Ali Baba pun buru-buru pergi ke depan batu yang besar. Dan di sini dia melihat keledai si Kasim. Dan si Ali Baba menyadari kalau Kasim sudah terbunuh oleh para pencuri. Dan Ali Baba pun segera pulang. Dan dia menceritakan semuanya kepada istri Kasim dan juga istrinya. Ali Baba dan istrinya pun tinggal di rumah Kasim. Dan Ali Baba melanjutkan bisnis yang sudah dipegang oleh Kasim. Dan bisnisnya pun semakin sukses dan semakin jaya. Di sini ketua pencuri pun menyadari kalau hartanya semakin hari semakin berkurang.
Jadi dia memerintahkan bawahannya untuk melihat ke kota apakah ada orang kaya baru di sana. Bawahan-bawahannya ini pun mulai menyelidiki di kota siapa orang kaya yang baru. Dan dia pun mengetahui kalau Alibaba adalah orang kaya baru di kota itu. Dan si bawahan pencuri ini pun menandai rumah Alibaba. Namun saat istri Alibaba keluar membuang air, dia melihat tanda itu. Dan dia menyadari kalau itu adalah tanda hal-hal yang tidak baik. Jadi istri Alibaba menandai semua pintu yang ada di komplek itu. Pada siang hari, komplotan pencuri itu pun datang ke kota. Dan di sini mereka kebingungan. Bingung melihat semua pintu ada tanda hitamnya. Karena penasaran, ketua pencuri ini memutuskan untuk dirinya saja yang langsung terjun menyelidiki siapa orang kaya baru di kota. Dan dia pun mengikuti Alibaba dari pasar sampai depan rumahnya. Jadi si ketua pencuri ini pun sengaja menjadi tamu di rumah Alibaba dan memperkenalkan dirinya sebagai saudagar dari luar kota. Alibaba pun mempercayai perkataan dari ketua pencuri itu dan dia pun mengundangnya untuk makan malam. Ketua pencuri pun sangat senang dan mulai menjalankan rencananya. Dia membawa 40 tong yang berisi anak buahnya. Makan malam pun mulai berlangsung. Di sini ketua pencuri dilayani dengan sangat baik oleh Alibaba. Tapi Alibaba belum menyadari hal apa yang akan terjadi. Istri Alibaba pun berjalan ke belakang dan dia menemukan suara dari dalam tong. Apakah boleh kita keluar sekarang? Jangan, nanti dulu. Nanti kita keluar. Mengetahui hal itu, istri Alibaba pun memiliki rencana yang sangat jitu. Di sini istri Alibaba mulai memasak minyak yang mendidih. Dia memasak sangat banyak dan menuangkan satu persatu ke tong yang berisi anak buah pencuri itu. Di sini para anak buah pencuri itu pun mati terpanggang secara diam-diam. Dan tiba waktunya, ketua pencuri itu pun datang ke depan tong-tong itu dan menyuruh mereka keluar. "Hei, keluarlah!" Tapi satu pun tidak ada yang menjawab. Jadi si ketua pencuri ini membuka salah satu tong. Dan betapa kagetnya dia melihat prajuritnya terpanggang di dalam sana. Menyadari hal itu, ketua pencuri pun segera berlari keluar dari rumah si Alibaba. Hingga larut pagi, istri Alibaba pun bercerita ke suaminya dan juga iparnya. Keluarga Alibaba pun semakin berjaya dan makmur, dan cerita pun selesai.